Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang keempat dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Jangan Sesat, Perbuatan Baik Harus Tetap Kita Lakukan. Saudara, hari ini kita akan mencermati judul kecilnya, awas, jangan ikuti ajaran penyesat. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di akhir zaman akan ada banyak yang palsu yang mulai bermunculan dengan maksud dan tujuan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudara, engkau adalah orang-orang pilihan yang terpilih, yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang oleh karena Dia engkau akan diselamatkan bersama keluargamu. Hati-hati dan waspadalah. Kenapa? Karena akan begitu banyak muncul para pengajar, pembicara yang mengutip Alkitab, namun saudara, dia tidak menerangkan isi Alkitab yang baru dibacanya itu sesuai dengan isi hati Tuhan sebagai sang pemilik firman. Sehingga ada begitu banyak pendengar yang akhirnya mengambil kesimpulan secara salah dari keterangan yang mereka dengar. Oleh karena itu, hati-hati. Kenapa mereka ingin menyesatkan? Karena mereka sesungguhnya adalah para pengajar yang malas berbuat kebaikan di dalam hidupnya, atau ekstrimnya mereka justru adalah orang-orang yang tidak mampu melakukan kebaikan di dalam hidupnya, sehingga ketika mereka mengajarkan tidak perlu saudara berbuat baik karena manusia diselamatkan karena iman, karena mereka tahu jika suatu hari kelak mereka dihukum oleh Tuhan, mereka tidak mau sendirian, tapi paling tidak mereka juga punya pengikut yang sudah oleh mereka dijaring jauh hari sebelum dia menghadapi penghukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jangan mau tersesat. Jangan mau disesatkan oleh pengajar-pengajar yang demikian. Saudara, sekarang kita akan melihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Saudara, firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Judul bacaannya adalah Jalan yang Benar. Saudara, lihat sekarang ayat dua macam dasar. Matius 7 24 sampai dengan 27, judul bacaannya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara, saya terangkan lebih dulu. Tuhan Yesus ini yang ngomong sendiri.
setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, berarti perbuatan tetap harus saudara dan saya lakukan. Begitu kita mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kita simpan di dalam hati kita, kita fahami, kita mengerti, kemudian kita melakukannya. Kata Dia, Anda dan saya itu sama dengan orang yang bijaksana, tidak bodoh, orang yang bijaksana. Kenapa? Karena kita melakukan perintah Tuhan yang membawa kepada hidup keluarga kita baik dan selamat, karena Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, yang sedang membangun kehidupan keluarganya di atas fondasi firman Tuhan, yang mengakibatkan ketika kita menghadapi persoalan hidup, bangunan yang kita bangun, kehidupan keluarga kita, iman hidup keluarga kita tidak akan pernah goyah. Saudara, ayat selanjutnya, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, ini menggambarkan, memberikan petunjuk kepada saudara dan saya bahwa hidup kita sebagai anak-anak Tuhan sekalipun adalah hidup yang tidak bisa bebas dari masalah, dari tekanan, dari persoalan, dari problem, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, digambarkan di dalam ayat 25 ini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas petunjuk firman Tuhan Yesus yang Dia sampaikan, yang kita simpan dalam hati dan kita lakukan untuk membangun kehidupan bahtera keluarga kita ini tadi. Saudara, Dia berkata, engkau yang melakukan, engkau yang berbuat. Saudara, garis bawahi kata melakukan, berarti perbuatan baik sesuai dengan perintah Tuhan Yesus tetap harus saudara dan saya lakukan. Dan Dia berkata, engkau sama dengan orang yang bijaksana. Engkau bukan lagi orang tolol, bukan lagi orang bodoh itu tadi, tetapi engkau sama. Ia disamakan oleh Tuhan Yesus seperti orang yang bijaksana yang sedang membangun rumahnya di atas batu, di atas fondasi yang benar, yaitu firman Tuhan. Sehingga ketika di dalam hidup keluarga kita, kita harus menghadapi masalah yang merintangi kita, tekanan hidup yang kita harus lewati, kita pun menjadi bangunan, kita pun menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang tidak pernah tergoyahkan. Saudara, ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukan. Saudara tidak perlu melakukan perbuatan baik apa-apa. Wong namanya orang diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ia sama dengan orang yang bodoh, kata Tuhan Yesus. Tolol kamu yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Berarti engkau tidak punya fondasi yang kuat. Dan apa yang dikatakan Alkitab, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Masalah hidup datang bukan hanya untuk orang benar, tetapi masalah hidup, tekanan hidup, persoalan hidup, dan lain sebagainya itu akan datang dan menghampiri setiap umat manusia. Baik orang ini menjadi orang yang cinta kepada Tuhan Yesus maupun orang yang tidak mengasihi Kristus adalah orang yang akan sama-sama menghadapi persoalan hidup yang sama. Dan dia katakan, orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan,
yang mendengarkan tidak melakukan, itu sama dengan orang yang bodoh, yang sedang mendirikan hidup keluarganya, kehidupan rumah tangganya di atas pasir. Berarti tidak punya fondasi yang kuat, sehingga ketika masalah itu menghantam kehidupannya, rumah yang sedang dibangun itu akan mengalami kerusakan yang demikian hebat, bahkan akan rubuh. Oleh karena mereka mendengar firman Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan. Saudara, kita tahu ketika Anda membangun rumah yang satu lantai dan rumah bertingkat, tentunya dalamnya fondasi itu akan berbeda-beda. Semakin tinggi ke atas, tingkatnya bukan cuma tingkat 2, tapi tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5, dan seterusnya, maka fondasi yang Anda akan tanam ke dalamnya itu semakin dalam. Artinya, untuk supaya bangunan ini kuat, dibutuhkan fondasi yang semakin dalam. Berarti itu bicara tentang harga yang Anda harus bayar untuk sebuah kekuatan, sebuah fondasi, itu akan boleh semakin mahal untuk Anda bisa membangun rumah yang semakin tinggi. Fondasi tidak pernah kelihatan. Karena bangunan itu baru nampak setelah di atas dasar tanahnya. Tapi fondasi adalah yang ada di dalam, yang Anda tanam. Semakin Anda mengasihi Yesus Kristus Tuhanmu, maka engkau akan memberikan bayar harga yang semakin mahal untuk menunjukkan bahwa engkau semakin mengasihi Tuhan Yesus, karena engkau siap dipakai oleh Dia menjadi bangunan yang semakin tinggi. Nah, saudara, dia katakan hal yang seperti itu. Namun apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengakibatkan saudara dan saya semestinya mengerti bahwa standar kekristenan, standar kehidupan, standar keselamatan yang dicanangkan oleh Tuhan Yesus adalah sesuatu yang berbeda dengan umat yang lain. Orang Kristen diberi standar yang sangat tinggi oleh Kristus tentang keselamatan, tentang kualitas hidupnya. Karena jika engkau berkata aku adalah anak Allah, logisnya, masuk akalnya, engkau harus menjadi lebih baik dari yang bukan anak. Karena engkau tidak akan mempermalukan Yesus sebagai bapakmu. Tetapi engkau akan menjadi teladan bagi hamba-hambanya, bagi orang lain yang bukan anak, jika engkau adalah seorang anak. Nah, saudara, lewat penetapan seperti itulah kita sekarang melihat Lukas pasal 13. Kita lihat Lukas pasal 13. Dikatakan di sini pasal 13 ayatnya yang ke 23 dan 24. Judul bacaannya, siapa yang diselamatkan? Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara, jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, kenapa tidak bisa dapat? Karena memang keselamatan oleh karena kasih karunia. Tetapi anjuran Tuhan Yesus, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Jangan pintu yang lebar, jangan jalan yang lebar, yang sesak. Kenapa? Karena yang sesak itu bisa sesak karena apa? Ada banyak aturan Tuhan yang engkau tidak boleh hidup sembarangan.
Engkau tidak boleh hidup seperti layaknya orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Sehingga oleh karena banyaknya larangan, pintu itu menjadi sesak. Dan banyak orang yang berjuang, tetapi mereka tidak akan bisa dapat jika bukan karena kasih karuniaku. Maksud Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi nasihatnya dia, tetaplah engkau berjuang. Orang boleh tidak bisa mempersembahkan yang banyak. Tetapi ketika orang sudah mempersembahkan yang terbaik, dinilai loh oleh Tuhan. Ketika semua orang datang kepada Tuhan dengan persembahan mereka masing-masing. Mereka membawa ke kotak peti persembahan. Orang kaya memasukkan duitnya. Kemudian datanglah seorang ibu, seorang janda. Dia memasukkan 2 keping uang logam. Yang menurut hitungan manusia adalah jumlah yang tidak ada artinya. Tetapi apa kata Tuhan Yesus kepada para muridnya? Lihat, sesungguhnya janda ini telah memberikan persembahan yang lebih besar daripada semua orang kaya yang datang memasukkan ke dalam kotak peti persembahan. Kenapa? Karena dia dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya dia yang terbaik yang dia persembahkan. Saudara, berjuanglah, yang terbaik engkau berikan. Tetapi engkau harus sadari, jika bukan karena kasih karuniaku, engkau tidak akan bisa masuk. Saudara, kita lihat Matius pasal 7, ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Judulnya adalah jalan yang benar. Ini ada hubungan paralelnya. Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, yaitu tentang jalan, tentang keselamatan, tentang perbuatan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Saudara, yang lebar pintunya, jalannya, banyak orang lewat situ karena gampang. Banyak orang lewat situ. Tetapi kata Tuhan Yesus, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Zaman sekarang ada banyak pengajar yang mengajarkan apa-apa boleh, apa-apa gampang. Saudara mesti hati-hati. Menuju kepada keselamatan berjuang itu tidak gampang, itu sulit. Jika bukan karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita tidak bisa diselamatkan. Tetapi kita tetap diminta berjuanglah. Berjuanglah. Berarti tetap berbuatlah. Tetap lakukanlah perintah Bapakku di surga di dalam hidupmu. Saudara, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya, yang mendapatinya. Saudara, lihat, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Yang benar, yang nuntun kita kepada kehidupan yang kekal, itu sulit. Oleh karena itu nasihatnya dia, berjuanglah, tetap berbuat kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Karena itu yang akan membawa kita kepada kehidupan. Bagaimana dengan orang yang sudah terlanjur diajarkan dan yakin kita tidak usah berbuat apa-apa, tidak perlu kebaikan. Kebaikan kita akan seperti kain kotor. Kita nanti diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia. Saudara, bertobatlah mulai hari ini dan berubahlah di dalam kehidupanmu. Lakukan segala kebaikan seperti yang dikehendaki Bapa yang ada di sorga. Tinggalkan ajaran yang salah. Kembali kepada Alkitab firman Tuhan yang keluar dari mulut Kristus sendiri. Dan apa yang saya terangkan hari ini, semuanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Yang akan membawa saudara dan saya menuju kepada hidup kekal bersama dengan keluarga. Shalom. Kita ketemu lagi lewat video yang akan datang. Haleluya. Amin.